Pencapaian pertama aku usia 15 tahun itu punya 200 juta sebulan. Wow. Ya. 200 juta sebulan. 200 juta Umur sebulan. berapa itu? 15 tahun. 15 tahun itu berarti SMP, SMA? SMP. Jajan saya masih 7.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat syariah semua, ketemu lagi di podcast terbaru Bank Syariah Indonesia bersama saya Hifz Yohir. Dan podcast ini merupakan podcast terbaru di Bank Syariah Indonesia dalam rangka menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tapi saya berharap podcast ini tidak hanya ada di bulan Ramadan, karena saya pengen lanjut terus ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini kode-kode sekalian Kak. Ini kan apa-apa. kita Tipis-tipis ya. Iya betul. Wah udah denger suaranya nih. Penasaran siapa ya kan. Dan di podcast ini kita akan membicarakan banyak hal. Pastinya tentang keuangan syariah juga, tentang bisnis, tentang ternak cupang. Enggak ya? Ternak cupang enggak ya? Dan hari ini kita akan ngobrolin topik yang sangat seru sekali nih, sahabat syariah semua yang ada di rumah. Kita bakal ngobrolin tentang manajemen keuangan. Ini menjadi masalah utama para pemuda-pemudi Indonesia sekarang. Karena para muda-mudi sekarang itu lebih sering jajan boba sama jajan kopi. Iya. Daripada menabung, betul ya? Betul. Kita jajan kopi sehari itu bisa 200.000. Wow, itu kalau ditabungin udah bisa bayar biaya dekorasi waktu nikahan nanti gitu. Betulan Kak, saya nikah mahal banget ya. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu wanita yang sangat cantik sekali. Saya ngefans sejak saya lahir, walaupun umurnya mudaan dia ya. Tapi saya udah ngefans sama dia. Luar biasa, ini cantik. Terus hafizah, Masya Allah. Pebisnis, Masya Allah. Ini adalah wanita yang diidam-idamkan para lelaki soleh yang ada di Indonesia pastinya. Aduh, ya Allah. Kita sekarang sudah kehadiran Kak Wirda Mansyur. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. juga, Bang. Apa kabar Kak Wirda? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia, kaya raya. Masya Allah. Oh, itu tagline-nya ya? Iya betul dong. Iya dong. Gimana? Coba boleh diulangin Kak? Baik, sehat, bahagia, kaya raya. Baik, sehat, bahagia, kaya raya. Iya, jadi kita harus berafirmasi. Oh. Biasanya kan orang kalau ditanyain kabarnya, lu gimana kabarnya? Biasa, belum bayar kontrakan. Masa gitu terus ya? Saya itu. Betul. Bulan Juni ini habis nih. Harus bayar lagi nih, harus nyari-nyari. Terima kasih BSI sudah mengajak saya menjadi host ya. Saya bisa bayar kontrakan untuk setahun ke depan. Alhamdulillah. Oh gitu. Wah, masih muda tapi udah punya tagline kehidupan yang luar biasa ya. Harus dong, positif terus. Positif terus. Jangan seperti saya. Kalau saya tagline-nya apa ya? Tagline saya adalah ceria, selalu ceria dong. Iya dong. Boleh ya Kak? Boleh Ya? dong. Kak Wirda kayaknya bahagia sekali ya hari ini. Lagi sibuk apa aja sih Kak sekarang Kak? Kebetulan kalau kesibukan sendiri sih aku lagi fokus di bisnis aja sebenarnya. Fokus di bisnis sama di komunitas yang aku bangun gitu. Jadi karena pandemi kan nggak kuliah juga, karena kuliah juga di luar. Iya, tadi kita ngobrol-ngobrol dikit. Iya. Kak Wirda ini kuliahnya di Buckingham University. Iya betul. So what's the line? Oh, bahasa Inggris nih. Iya, Serius boleh ya? bahasa Inggris. Bener ya? Iya, yes, Deal? Deal. How are you today? I'm fine. Sawadika. Sawadika. Tola nangkap boy. Nih tola nangkap. Enggak ya. Kalau di Buckingham ada orang Thailand juga gak sih? Ini podcast sama stand up ya, gue gak bisa bedain deh. Alhamdulillah ya. Jadi karena emang pandemi belum bisa balik ke sana juga. Akhirnya ya di sini aja gitu di Indonesia gitu. Kak Wirda ini ngambil jurusan apa Kak? Ambil jurusan Business Enterprise. Bagaimana Kak? Business Enterprise. Business Enterprise. Itu kayak business management tapi dia lebih krusial sih, lebih ke startup-nya. Oh. Ya, gitu. Han Ji Pyong berarti ada di sana ya. Startup. Kebetulan. Nonton nggak? Nonton dong. Nonton juga. Oh, ternyata. I'm a big fan of Korean movies. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Sarangyo. Ya. Seru ya? Seru ya. Baru awal loh padahal. Baru awal. Bagus.
Kak, Ini dibilang seru. hostnya tolong diterusin aja ya. Iya, terima kasih Kak Wirda. Oh, Kak, tuh Kak ya, dengerin ya kayak apa kata Kak Wirda ya. Bagus Kak kode-kodenya. Siap. Iya. Berarti Kakak kuliah bisnis ini apa alasannya Kak? Alasannya sih karena emang passion aku pertama gitu ya. Karena kan emang aku bergelut di dunia bisnis juga. Bokap juga punya usaha juga gitu. Jadi ya why not gitu, belajar yang memang sesuai sama kehidupan gitu aja sih. Aku boleh tanya nggak, Kak Wirda ini bisnis pertamanya apa? Kalau aku dulu bisnisnya tuh jual es batu. Dulu? Iya benar. Kapan? Di waktu kecil. Waktu Jadi, kecil? Aku jual es batu, aku tulis di kertas gitu, jual es batu gitu. Gitu ya? Tapi laku ya? Iya enggak, soalnya aku batu beneran aku taruh di freezer. Enggak. Iya. Kebetulan kalau pertama banget sih yang benar-benar real gitu ya. Kalau yang biasanya kan waktu aku mulai usaha itu dari umur 7 tahun sebenarnya. Wow, mulai Allah. jualan ya. Jadi aku tuh sengaja minta nggak dijemput sekolahnya supaya pulangnya jalan kaki. Jadi bisa nawarin dagangan sampai ke rumah. Dagang apa gitu. waktu itu, Kak? Waktu itu dagang kunci rambut, gitu aksesoris gitu. Dan laku-laku aja, nawarin ke tetangga-tetangga gitu. Dari kecil luar biasa Dari ya. kecil sahabat syariah udah mata semua ya. duitan. Dia yang ngomong Tapi sendiri mata duitannya nyari duit sendiri, bukan nyari duit orang lain kan, betul nggak? betul. Iya, jadi ya gitu deh. Kalau saya dulu nyari duitnya Kak, itu di kantong ayah. Udah jajan baru izin. Ya aku minta duit ya. Tapi pasti Kak Wirda ini kan bisnisnya sudah berjalan dengan sangat lancar ya kan. Alhamdulillah, Udah ya. memiliki banyak penghasilan insya Allah juga ya. Pasti tentunya manajemen keuangan itu menjadi sangat penting ya kan. Seperti saya bilang tadi nih, anak muda sekarang itu lebih sering apa ya, berfoya-foya gitu Kak. Punya uang sedikit langsung dijajanin, punya uang sedikit langsung dijajanin. Kalau menurut Kak Wirda gimana nih tentang ini? Sebenarnya sih gini ya, itu it's your right gitu ya, it's your right. Artinya, itu ya terserah kalian Iya, betul, gitu lah. iya. Kita apalagi kalau misalnya kalian memang mencari uang itu sendiri Iya. gitu, kalian memang bekerja untuk itu atau kalian part time atau kalian memang usaha, it's okay buat enjoy. Tapi one thing yang diajarin sama bokap aku sendiri Iya. Kak, di kita tuh nggak ada kalimat spending, Oke. yang ada giving. Oh. Jadi tidak ada pengeluaran, adanya sedekah. Iya. Jadi pada saat aku mau jajan gitu ya, papa selalu bilang kamu jangan jajan karena pengen ngenyangin perut kamu. Betul. Tapi pikirnya pengen ngenyangin perut yang jualan. Karena kan dengan kita membeli, roda ekonomi kan bergerak Berjalan, kan. betul. Dia bisa gaji karyawannya, kemudian yang punya usaha bisa tetap eksis gitu. Jadi sekarang aku kalaupun belanja mikirnya ke sana gitu, buat ngidupin ekonomi orang gitu. Jadi kita kadang belanja pengennya satu tapi belinya dua gitu. Itu sedekah gitu. Jadi di kamus kita tidak ada spending, adanya giving. Jadi belanja itu bukan untuk berfoya-foya ya, bukan Iya. dalam rangka kita menghabiskan uang kita, Iya. tapi dalam rangka beribadah juga. Beribadah juga gitu. Nggak apa-apa sesekali ya kita jajan, ya nggak apa-apa dong. Masa kita nyiksa diri juga nabung, Betul, terus kelamaan nabung tahu-tahu mati kan nggak sempet ngerasain juga kan. Iya, Duitnya iya, buat iya. beli kain kafan. Iya kan alemong ya kan. Emang ya, Wak? Iya. Ya nggak juga lah gitu. Cuman ya memang kita harus bijak kali ya. Kadang-kadang kan anak-anak muda itu gengsinya gede. Betul. Mereka cenderung suka beli branded stuff, entah itu jam, entah itu sepatu, entah itu tas. Lagi-lagi itu nggak apa-apa sebenarnya. It's your right, for your happiness nggak apa-apa. Tapi kalau aku pribadi nih Kak, aku tuh punya prinsip gini. Gimana tuh? Aku nggak akan beli tas yang harganya 1 juta kalau dalam sebulan uang aku nggak nyampe 1 juta. Oh. Gitu. Iya. Kalau aku punya capability, misalkan punya uang di atas 1 juta selama sebulan, nggak apa-apa gue beli 1 juta gitu. Jadi kalau aku mau beli Mengira-ngira sesuatu, berarti ya, Kak, ya? mengira-ngira. Jadi sesuatu yang ekspensif ya, yang emang tuh aku tuh pengen gitu. Aku akan mikir kalau gue bisa beli 2, berarti gue mampu. Tapi kalau gue cuma bisa beli 1 dan itu ngutang, mending mundur. Ya kan orang maksain kadang-kadang Saya sering kan. begitu. Gitu. Maksain. HP cuma mampunya yang iPhone 7, Iya. belinya yang iPhone 11 gitu Kak. Akhirnya 4-nya nggak kepake gitu. Apa sih? Sorry Kak ya. Jok saya aneh sekali ya. Terus kalau Kak Wirda sendiri sadar untuk mengelola keuangan gitu, manajemen keuangannya bagus gitu. Itu dari kapan? Dari Kak? kecil. Oh dari kecil. Dari kecil karena emang aku suka nyari duit, suka ngumpulin duit dan suka ngatur duit. Oke. Aku tuh dari usia 15 tahun kayaknya udah
dikasih orang tua lagi. Karena kan aku juga ngelakuin banyak hal gitu ya. Dan pencapaian pertama aku usia 15 tahun itu punya 200 juta sebulan. Wow, 200 juta sebulan. 200 juta Umur sebulan. berapa itu? 15 tahun. 15 tahun itu berarti SMP, SMA? SMP. Jajan saya masih 7.000. Kawirda udah 200 juta, 7.000. Saya naik bis aja kadang nih ya, saya naik bis Kak di Lampung itu. Kadang saya di depan, abang kendeknya ke depan, saya ke belakang. Bayar 500 gitu Kak. Udah punya 200 juta loh. Ya 200 juta. Nah dari situ aku awalnya ada shock juga sih, biasalah OKB gitu kan. OKB yang gue mau beli ini, gue mau beli itu gitu loh. Semua dibeli ya kayak. Semua dibeli sampai akhirnya ya it's useless gitu pada akhirnya, nggak bisa diapa-apain. Mending gitu ya beli sesuatu yang sifatnya dia tuh harganya berubah-berubah, kayak misalkan kita beli emas atau kita ke saham syariah, reksadana syariah gitu. Mending gitu ya, ini enggak sesuatu yang mati gitu loh, kayak sepatu. Ngapain sih beli sepatu menurut aku gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sejak saat itu akhirnya aku jadi ngerasa nggak bener nih kayak gini. Akhirnya disitulah aku mulai ngebenahin diri gitu. Kalau sekarang kan berarti Kak Wirda udah sadar lah ya untuk manage keuangannya. Cukup sadar. Oh, masih ada. Tapi ternyata setelah gue lihat-lihat pengeluaran gue terbanyak kan bukan dari belanja, traktir temen. Tapi kan kalau dari traktir temen itu kan nanti akan balik lagi ke kita. Iya dong pasti. Tapi Kak dulu mungkin ya awal-awal punya uang banyak gitu, kayak SMP 200 juta. Godaan apa sih yang paling besar untuk mengeluarkan uang itu Kak? Godaan yang paling besar itu mungkin karena lingkungan ya pertama. Teman-teman yang pada pakai branded stuff kayak gitu yang aku bilang gitu loh. Aku sempat ikut-ikut juga gitu. Tapi pada akhirnya ngerasa kayak ya ternyata ini nggak berguna juga ya gitu. Itu sih sebenarnya. Sepatu berarti tas. Iya. Apa? Iya ke situ. Biasa kan cewek. Ya, jadi beli tas yang begitu. Sekarang aku udah mulai biasa aja. Down to earth. Antara down to earth antara mengurang. Kalau saya emang nggak ada Kak, bukan down to earth ya. Jadi gitu. Apa yang mau di-spend? Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang keuangan lagi nih Kak. Ada juga kan beberapa kata-kata yang sering dikeluarkan oleh orang-orang. Jadi jangan berhemat tapi tingkatkan penghasilan. Kalau menurut Kak Wirda, apakah benar Kak ini kata-kata ini? Jangan berhemat tapi tingkatkan penghasilan. Betul. Mau penghasilan sebesar apapun dan sebanyak apapun, kalau spending habit kita jelek nggak akan pernah cukup. Tuh ya, buat sahabat syariah ya. Nggak pernah cukup gitu. Aku sih termasuk orang yang nggak pernah sayang sama duit gitu. Karena ya apapun yang gampang masuk gampang keluar, gitu aja gitu. Jadi nggak pernah yang dijagain banget juga gitu, nggak juga gitu. Karena ya kadang-kadang kan kita bisa bantu apa gitu kan, atau bikin apa, atau ada orang mau bangun pesantren atau apa, kita bisa salurkan ke sana gitu. Jadi ya money itu ya memang uang itu penting, tapi jangan sampai mendominasi kita juga. Betul. Karena itu akan membunuh kita. Kan kalau kita punya mindset bisa hidup kalau punya duit doang juga kan salah. Betul. Karena hidup ini bukan hanya tentang uang ya kayak. Iya, tapi tentang dolar, tentang emas, sertifikat tanah, om-om gitu kan. Om-om sih. Kak Wirda tahu juga ternyata ya om-om ya. Ngetren. Ngetren ya. Oke. Nah ini salah satu yang dilakukan oleh Kak Wirda juga ya untuk memberikan literasi kepada masyarakat tentang mengelola keuangan itu adalah dengan membentuk komunitas. Betul. Yaitu komunitasnya milenial anti bokeh. Boleh ceritakan sedikit Kak apa ini komunitasnya? Yes, boleh banget. Jadi sebenarnya awalnya tuh karena baru banget sih Kak, pandemi kemarin 2020. Jadi kan aku ngerasain, aku banyak banget dapet DM dari kawan-kawan aku yang anak rantau gitu, ngerasa gue nggak punya duit jajan lagi karena orang tua gue di PHK dan segala macam. Dan itu banyak banget yang curhat. Waktu itu aku sampai kepikiran kayak ya udah siapa yang susah sini rekening lo, gue transfer kayak gitu. Dulu aku mikir kayak gitu, tapi aku pikir lagi kayak oh iya ya, kalau ada orang kesulitan dikasih uang dia cuma bisa hidup saat ini aja. Memanjakan ya Kak ya. Iya, karena apalagi anak-anak muda tuh harus mental survive gitu-gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak oh why not kalau gue fasilitasin aja buat mereka bekerja.
atau berwirausaha gitu kan. Mereka Ternyata kelola ini sendiri. Han Ji Pyongnya Indonesia ini nih Kak Wirdan nih kita cari-cari selama ini nih ya. Ini ternyata Han Ji begitu. Pyong kakak ya. Marah-marah juga nggak? Marah-marah juga nggak? Oh tidak dong. Tidak ya. Sabar. Sabar. Ya gitu, alhamdulillah akhirnya tahun 2020 bulan Agustus aku meresmikan Millennial Anti Bokeh. Jadi sebenarnya kan aku udah punya usaha nih awalnya. Lebih ke kayak ngebantu aja sih, kita siapin produknya, mereka yang jualin. Nanti berlaku berapa kita kasih bagi hasil kan lumayan gitu. Ada yang sebulan dapat 10 juta. Wow. Serius. Ada anak SMP dapat 2,5. Itu kan ngalang-ngalin UMR. Iya. Bahkan ada 6 tahun juga ikutan, Kak. Kok aku baru tahu ini sih Kak? Kemana aja Kak? Bisa ya, aku sudah tidak milenial sih, tapi bisa banget. Muka aku sudah sangat tua sekali. Oh nggak cuma milenial berarti? Nggak, banyak ibu rumah tangga juga ada. Sekarang kita udah ada 100.000 member yang bergabung di Millennial Anti Bokeh gitu. Jadi kayak aku senang banget karena nggak hanya bisa memberikan mereka opportunity, nggak hanya bisa memberikan mereka peluang aja, tapi bisa bikin mereka tuh jadi belajar. Karena kan aku juga kasih ilmunya kan, nggak cuma ya lu jualan ya, lah gue kan nggak bisa jualan gimana? Nggak apa-apa, ntar gue ajarin gitu. Oke. Oh jadi, berarti ada semacam ada pendidikannya juga, ada bekalnya juga gitu. Seru banget. Terus apalagi kegiatan yang dilakukan Kak selain tadi itu ada pendidikannya, mereka berjualan, ada kegiatan-kegiatan lain juga. Ada kegiatan sosialnya juga. Kebetulan kemarin banget kita baru resmiin Yayasan Milenial Aksi Berbagi. Jadi di bulan Ramadan ini insya Allah kita mau bagiin 10.000 Al-Quran sama 10.000 mukena gitu. Jadi emang harus ada value dakwahnya, karena dulu tuh bokap aku bilang gini kayak bokap tuh tipe ayah yang ngebiarin anaknya mau jadi apapun, nggak pernah kayak, kadang kan ada orang tua kayak kamu harus jadi lawyer ya, kamu harus jadi dokter ya, but he told me that you can be everything and anything, tapi satu hal yang harus lo inget, harus ada value dakwahnya. Lo harus selalu inget Tuhan kayak gitu. Jadi gue dibiarin gitu, kamu mau lu mau kemana aja terserah gitu, yang penting inget harus ada Allahnya di situ gitu. Berarti kalau kakak sekarang jadi jadi security Bank Syariah Indonesia pun boleh berarti ya? Boleh ya? Security hati kamu juga apa-apa. Masya Allah. Yes, kayak gitu. Jadi alhamdulillah karena ajaran dari bokap juga yang aku terapkan di semua lini usaha aku. Jadi semuanya tuh ada value dakwahnya. Kayak kita tuh pasti ada berbaginya. Kita kalau mau buka kantor kita ngaji dulu, kayak begitu-begitu Kak. Karena aku tetap percaya sih bahwa yang bikin kita jadi sukses itu adalah keberkahan. Sebenarnya keberkahan. Kalau kita tuh melakukan sesuatu tapi tidak ada berkah, tidak ada kasih sayangnya Allah, tidak ada rahmatnya Allah, mungkin nothing gitu. Masya Allah. Dan karena Ramadan ya. Saya senang sekali menjadi host di sini. Saya mendapatkan banyak pelajaran sekali gitu Kak. Alhamdulillah. Karena kadang-kadang tuh di hidup saya yang saya pikirkan itu hanya uang aja. Gitu ya. Tapi semenjak bertemu kakak yang saya pikirkan, lanjutlah cari ini tolong. Iya. Ya begitu dah, kurang lebih gitu. Wah keren sekali ya, ini bermanfaat buat masyarakat, bisnisnya jalan terus berbagi buat masyarakat juga. Dan pastinya Kak Wirda juga kan memikirkan kan mengelola keuangan bisnisnya ya. Karena kan bisnis sekarang pasti udah sangat besar sekali ya Kak ya. Kalau dulu kan mungkin di awal-awal kayak masih SMP itu mengelola keuangan masih keuangan pribadi gitu kan, belum jadi bisnis. Kalau sekarang kan pasti lebih kompleks lagi. Bagaimana Kak Wirda mengelola keuangan bisnisnya Kak? Saya juga pengen belajar, soalnya saya punya bisnis kecil-kecilan juga. Oh gitu ya? Dan sampai sekarang belum untung-untung Kak. Oh gitu. Rugi terus. Bagaimana Kak? Bagaimana mengelola keuangan Kak? Iya. Nah ini termasuk mungkin buat sebagian orang merasa tidak ada kaitannya, tapi aku sangat percaya ini. Lagi-lagi soal keberkahan. Kenapa kita tidak pernah merasa cukup? Barangkali di situ tidak ada berkahnya. Usaha lancar, profit ada sih, tapi kurang gitu. Betul. Kadang kan duit gue banyak tapi kemana ya gitu. Hilang begitu aja. Betul. Nah aku tuh selalu percaya barangkali gitu ya, namanya harta kan kita nggak pernah tahu gitu berasal dari mana, barangkali ada yang kita tuh nggak tahu, nggak jelas gitu loh. Nah salah satu caranya aku tuh selalu ada pencucian uang. Jadi setiap penutupan buku tuh pasti ada pencucian uang. Pencucian uangnya dengan cara apa? Disedekahin. Disedekahin. Jadi misalkan dari
biasanya kan 2,5%, tapi aku gaspol, kadang sampai 10, kadang sampai 50% kalau sedekah tuh udah gas aja gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu rezeki kita, harta kita tuh yang bener yang mana, yang halal yang mana, yang ketahuan yang mana, kayak gitu. Nah kemudian ditingkatkan lagi rasa bersyukurnya. Barangkali bukan itu tidak pernah cukup, tapi kita kurang bersyukur. Sebenarnya itu. Terhantam saya Kak, benar nih. Ya Allah. Iya, benar. sebenarnya mah udah berlimpah, nikmat itu sudah sangat berlimpah. Cuma kan saya jadi lagi-lagi hosting aja udah luar biasa sekali ya Kak ya. Kadang-kadang kurang bersyukur ya Kak. Itu dia, karena lagi-lagi kalau dari awal yang kita tanamkan adalah uang, padahal kenikmatan dari Allah tuh luar biasa banyak kan. Kita bisa ngomong, kita bisa jalan, jadi lebih ke ditingkatkan lagi. Nah tapi kalau soal masalah cash flow manajemennya sendiri, kebetulan aku juga percayakan orang yang ada di sana. Jadi emang aku rekrut di perusahaan aku dong. Jadi emang aku nggak pernah ikut campur sih sebenarnya, nggak pernah ikut campur. Aku cuma ngelihat aja, cuma tetap mantau, cuma nggak pernah kesini nggak pernah sih. Jadi aku serahkan pada ahlinya berarti ya, salah satu tipsnya ya. Karena biasanya kalau owner itu ngelihat banyak nih kan, gue bisa pakai dulu bentar gitu. Aku lebih ke menghindari itu. Saya banget itu Kak. Serius. Dari situlah itu kecelakaan terbesar usaha-usaha kecil kadang-kadang, karena itu sebenarnya bukan duit dia gitu loh. Itu duit usahanya. Harusnya dipakai ngembangin usahanya. Banyak nih. Kayaknya bisa nih buat popok dulu. Kayaknya lebih urgent deh kayaknya. Daripada bikin produk baru, popok lebih penting deh. Sebenarnya jangan ya Kak ya. Sebenarnya jangan. Biarkan uang kita, uang usaha kita. Tapi anak saya nggak pakai popok. Kalau gitu berarti diatur lagi, lagi dari harganya. Kita bagi-bagi buat operasional mana, buat kita mana gitu. Wah ini kalau misalnya bikin seminar panjang sekali pasti cerita sama kamu. Masya Allah. Kalau Kak Wirda juga kan selain cara-cara tadi mengelola keuangan itu dilakukan ya tadi menyerahkan pada ahlinya. Saya dengar juga dari postingan-postingan kakak itu ada yang namanya cara langit. Cara langit. Itu apa Kak? Boleh diceritakan sedikit kepada sahabat syariah yang ada di rumah. Iya. Jadi gini, cara langit itu sebenarnya langsung ke Allah gitu. Langsung ke Allah. Karena kadang-kadang kan kita nih mau punya sesuatu, let's say sesuatu yang besar ya, jangan sepatu, jangan tas lah. Itu masih insya Allah masih terjangkau lah. Sesuatu yang kayak rumah. Rumah segimana terjangkaunya buat masyarakat kita masih nggak terjangkau gitu. Mahal banget gitu kan. Tiap tahun harganya naik, kemudian pokoknya apa aja yang kira-kira nggak terjangkau, tanah ya kan, terus rumah, terus apalagi ya mobil ya. Mobil kan bagi sebagian orang ada yang nggak terjangkau juga. Nah aku tuh seneng banget nyobain sebenarnya lebih ke eksperimen. Eksperimen meminta kepada Allah hal yang menurut kita tuh tidak mungkin. Karena kan Allah yang bisa bikin nggak mungkin jadi mungkin, yang nggak ada jadi ada, yang nggak bisa jadi bisa. Karena menguji keyakinan sih sekali lagi ya. Kita bisa beli sesuatu pada saat kita punya itu biasa, tapi bisa punya sesuatu pada saat kita tidak punya, atau malah pada saat punya tapi malah nggak ngeluarin duit, itu luar biasa. Jadi baru banget nih ceritanya tahun kemarin, tahun lalu aku tuh lagi pengen banget beli mobil. Iya, kamu boleh sebut merek di sini ya mobilnya ya, tapi oke, aku kasih tahu lah harganya kurang lebih 1,4 M lah gitu. Aduh, duit itu Kak. Duit dong. Kirain dalam bentuk daun singkong. Itu bukan daun kelor, bukan ya. Okay. Itu uang gitu. Jadi aku tuh pengen banget gitu kan, pengen banget mobil ini karena ngerasa kebetulan aku tuh banyak pergi-pergi juga kan. Aku ngisi acara segala macam, aku butuh mobil gitu. Abis itu ngecek nih ceritanya. Aku punya duit enggak ya gitu kan? Oh punya ternyata gitu. Tapi enggak lah, nggak usah dipakai gitu. Karena tetap aja ngerasa sayang gitu. Akhirnya aku doa tuh kan sama Allah, ya Allah saya lagi pengen mobil. Engkau maha kaya, engkau maha bisa ngasih, engkau yang punya mobil. Kirim dong satu ke rumah gitu. Dan gue tuh doanya lengkap Kak. Lengkap. Sedetail itu ya Kak ya? Karena gue sebenarnya medit. Gue orangnya perhitungan sebenarnya. Kalau buat diri sendiri perhitungan. Kalau buat bagi-bagi nggak pernah perhitungan. Tapi kalau gue tuh karena ini banyak orang yang doanya itu cuma setengah-setengah. Ya Allah, anak saya pengen sekolah di sini, tapi lupa doa buat SPP-nya.
ya kan? Lupa doa sampai mereka kuliah. Lulusnya. Lupa sampai nanti buat nikahinnya doanya. Betul. Gue tuh diajarin Kak dari Bahkan kelas. itu perlu ininya nggak Kak? Apa cateringnya? Cateringnya. Cateringnya Gue diajarin harus rendang, harus sedetail itu ya? Iya betul. Iya. Dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD tuh aku udah doa buat jodoh. Masya Allah. Serius. Karena emang sedetail itu. Jadi ya anyhow aku skip aja cerita itu. Jadi aku tuh doanya gini, ya Allah saya pengen mobil baru. Saya nggak perlu bayar pajaknya, nggak perlu bayar bensinnya, nggak perlu bayar tolnya, nggak perlu bayar tagihan dan lain-lainnya gitu. Serius gue doa sedetail itu. Mau percaya nggak percaya, but ya itu yang gue lakuin gitu. Itu yang aku lakuin. Sampai akhirnya setelah doa, kadang-kadang orang setelah doa itu ya udah cukup sampai situ aja. Betul. Tapi enggak, harusnya keyakinan itu dibawa terus. Jadi setiap pulang dari ngisi acara gitu ya, terus aku juga punya program di salah satu TV, aku nge-host di sana. Jadi pulang dari situ aku tuh selalu nonton review-review di YouTube, review mobil tersebut gitu kan. Sambil membayangkan wah kelak ini akan jadi punya gue gitu. Ngelihat Instagram, ngecek mobil itu. Pokoknya setiap pulang pergi yang aku liatin tuh itu. Sampai akhirnya ada satu kejadian. Apa tuh Kak? Luar biasa. Pada saat itu papa bilang gini, lo mau mobil gitu. Wah kok tahu gitu kan? Gue nggak bilang gitu. Dia ngelihat dari lu search nonton explore. YouTube, lu nonton YouTube gede banget. Lu kode apa gimana gitu kan? Terus kata bokap, ya beneran mau gitu? Iya mau gitu. Gue pikir mau dibeliin kan? Nanya doang ternyata. Udah gitu berapa harganya? Sekian lah gitu. Ya udah lu sedekah lah, gue kira mau dibeliin, taunya gue disuruh sedekah, lemong kan ya. Gue udah drop gitu. Akhirnya kata bokap ya udah dikurangin aja nolnya 1, jadi 1,4 4M ditendang 1 gitu ya. Kalau masih nggak punya juga tendang lagi, misalkan dari 1,4 cuma mampunya 100, ya udah 100 yang disedekahin. Tapi kalau nggak mampu juga ya udah 10, nggak mampu juga ya udah 1 juta, nggak mampu juga 100, nggak mampu juga. Heran lu kok bisa hidup sih? 10 rupiah ya. Sedekah 10 rupiah itu seperti apa ya? Iya. Akhirnya dari situ ya udah Bismillah aku sedekah nih. Jadi kita kan mestinya DP itu ke dealer, tapi ini DP-nya ke Allah langsung. Jadi ya Allah ini saya DP dibayar tunai gitu kontan, nggak mau tahu harus didatangin mobil lah. Harus ada kata kamu tahunya ya. Serius? Sumpah gue udah kayak gitu. Terus nggak lama kemudian itu cuma selang 2 bulan setelah kejadian dan 1 hari setelah aku sedekah gitu ya, besokannya itu ada orang datang ke rumah. Jadi beliau ini sultan. Sultan di salah satu daerah yang kebetulan waktu itu nggak ada orang. Maksudnya di rumah tuh gue nemuin, jadi aku yang nemuin, aku yang ketemu nyajiin ya. Aku nyajiin. Terus kita ngomong-ngomong, kebetulan aku suka otomotif, ternyata beliau juga sama. Gue nggak pernah kenal orang ini sebelumnya, gue nggak pernah tahu gitu kan. Ngomong-ngomong, loh kok nyambung ya gitu kan, nyambung segala macam. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia bilang kayak gini. Beliau bilang kayak gini, ya udah, kamu mau nggak mobil saya gitu coba. Dan gue nggak tahu kan, I have no idea what kind of car that he is going to use, is going to show me gitu kan. Gue nggak ada, I had no idea dia mau bakal nunjukin mobil kayak apa. Itu bener-bener mobil yang gue liatin terus. Masya Allah. Yes, persis. Tahunnya, warnanya, interior dalamnya, kemudian serinya apa, itu dia persis. Yes, and I got it for free. Masya Allah. Dan gue sampai berkali-kali nanya, Pak ini saya bayarnya gimana? Udah nggak usah pakai aja, gitu. Termasuk pajaknya berarti. Termasuk pajaknya. Jadi gue bener-bener bensin apa bener-bener gak ada, e-tol tuh udah ada di dalam mobil. E-tol tuh ada 5. Termasuk e-tol. Serius, satu e-tol sih 1 juta. Itu mah sultan banget sih, Jadi alhamdulillah gitu ya sampai sekarang juga, dan bahkan bisa dibilang kayak mau mobil apa aja tinggal ngomong gitu. Ya emang cara-caranya Allah sih luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi benar-benar nggak keluar uang sama sekali. Karena lagi-lagi ya kalau kita memikirkan suatu berdasarkan data, fakta, logika nggak bakal nemu. Betul. Nggak bakal nemu.
Karena yang bisa bikin, ya karena hidup kita gini-gini aja. Betul. Kan. Kita butuh keajaiban dari Allah. Betul. Itu aja. Kalau ada something happen di kehidupan kita yang luar biasa, extraordinary, believe me, itu adalah keajaiban dari Allah. Bukan karena kita adalah kita. Betul. Bukan karena kita adalah usaha kita. Memang usaha kita menentukan seperti apa, tapi disitulah ada keajaiban itu ya Kak ya. Iya. Ini baru satu cerita. Nah aku juga sebenarnya punya cerita yang sama Kak, sama Kak Wirda ini. Ini Masya Allah sekali sih Kak. Jadi aku tuh udah berkeluarga dan aku tuh pengen banget punya rumah di Jakarta gitu. Pengen punya rumah sendiri. Pengen punya rumah sendiri karena selama ini aku ngontrak gitu. Kayak lagunya Hindia gitu. Pindah berkala rumah ke rumah. Itu kan tentang orang ngontrak sebenarnya. Benar-benar. Iya. Jadi aku tuh ngontrak kan dan aku pengen banget punya rumah. Jadi yang aku lakukan adalah nabung. Dan aku mikir kayak 5 tahun atau 6 tahun lagi. Nah ini yang aku bilang data fakta logika. Kalau kita pengen punya rumah nabung. Betul. Pokoknya manusia tuh mikirnya cuma ada satu cara aja. Betul. Gitu kan. Terus gimana? Aku nabung terus juga ya sama yang kayak Kak Wirda lakukan gitu ya, sedekah atau ya zakat juga gitu, dikeluarkan lah harta-harta itu. Terus dan aku tuh sering banget kalau misalnya lagi sholat Jumat Kak. Jadi kan kalau kata Pak Ustadz gitu, di antara khutbah Jumat satu yang kedua itu adalah tempat yang waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Nah, salah satu doa aku itu selain doa-doa yang lainnya ya. Karena kan bentar banget tuh waktu itu tuh. Iya. Yang biasanya orang-orang pada tidur tuh. Iya. Orang pada tidur nih doa. Kalau saya doa, mantap. Habis itu tidur lagi. Habis itu skip Jumatan. Iya dong. Terus. Yang kalau bangun kakinya langsung kesemutan susah banget. Nggak, aku doa di kala itu kan. Ya Allah gitu, pengen rumah gitu. Yes. Pengen rumah gitu. Doa terus gitu. Tiba-tiba beberapa bulan yang lalu, sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, ada bapak-bapak nih dari Kalimantan, ini Sultan juga Balikpapan ya. Anaknya ini ngefans sama aku tuh punya grup komedi bertiga sama teman aku, jadi Rigen sama Rispo. Nah anak ini ngefans, bapaknya ini sampai nyari-nyari rumahnya Rigen. Di Jakarta. Dari Kalimantan. Enggak, emang dia punya usaha juga, punya usaha di sini, punya usaha perumahan. Dan akhirnya ketemulah bagaimana caranya dia ketemulah sama kita bertiga ini. Panjang soalnya kalau diceritain ya. Bisa-bisa malah cerita saya ini, cerita Kak Wirda. Saya hostnya malah saya yang cerita, tapi nggak apa-apa ya Kak ya. Nggak apa-apa ya. Jadi ketemulah sama dia gitu. Dan tiba-tiba kayak mau rumah nggak gitu. Serius. Jadi aku, Rigen, Rispo dikasih rumah Kak. Wow. Masya Allah. For free. Cuma bayar uang ininya doang, uang biasa, uang surat-surat awal gitu doang. Tapi itu nggak sebanding lah. Free beneran. Kita kalau mikir ya Allah. Iya benar. Dari mana ya kan? Dari mana? Tiba-tiba ada orang nggak kenal sama kita mau ngasih rumah gitu. Benar. Luar biasa. Berarti ya ini yang dibilang kita harus percaya sama keajaiban dari Tuhan kan. Ya pokoknya teman-teman nih yang sekarang ngerasa lagi hidupnya gini-gini aja, nggak ada perubahan, nggak ada sesuatu, bahkan cenderung flat. Percayalah kalau kita menjemput keajaiban Allah, kan dengan kita berdoa ini kita menjemput kan. Betul. Kita meminta, memohon, kan keajaiban itu tidak serta-merta ada langsung, tanpa kita minta kan. Tetap kita harus minta karena kan di Quran juga dibilangnya ya ada karena kamu minta. Sebenarnya kita nggak minta pun Allah tetap kasih. Cuma beda dong kalau kita minta gitu kan. Kayak anak lah minta ke orang tua atau orang tua tetap ngasih duit jajan. Tapi kalau anaknya minta kan bisa ditambahin gitu kan, lebih banyak gitu. Kayak gitu. Terus Kak Wirda, ada cerita yang lain nggak sih? Ini katanya Kak Wirda juga kan share tuh tentang cara langit ini di sosial media Kak Wirda, dan banyak juga testimoni dari followersnya Kak Wirda yang melakukan. Banyak banget. Boleh ceritain yang menurut Kak Wirda ini yang paling luar biasa? Paling luar biasa ya. Ada satu orang. Jadi kebetulan aku selain giatin tentang sedekah juga gitu ya, sesuai ajaran sama bokap gitu ya. Bokap kan sedekah gitu ya. Aku juga bukan ngajarin sih, lebih ke ngajakin teman-teman untuk baca Al-Waqiah. Jadi surat Al-Waqiah ini terkenal sekali dan ini sebagai surat yang mengandung magnet rezeki. Jadi siapa aja yang lagi seret, lagi susah hidupnya, lagi sempit hidupnya, itu baca Waqiah insya Allah lancar. Akhirnya aku bikin challenge tuh waktu itu. Bikin challenge baca Waqiah 30 hari. Ada
salah satu followers aku yang ngikutin baca waqiah. Alhamdulillah hari ke-14 motornya hilang. Motornya hilang, komplain. Ini katanya surat bawa rezeki, aduh sial gitu kan. Lucu banget ceritanya. Iya. Hari ke-13 motor hilang. Hari ke-14. Oh, hari ke-14 motor hilang, tapi dia nggak berhenti sampai situ. Dia kekuatan percayanya luar biasa, gede banget. Jadi dia bilang, wah berarti Allah pengen ganti sama yang lebih besar. Iya. Dan ternyata benar. Allah kasih di hari ke-30, persis hari ke-30 sesuai challenge aku, itu sebuah mobil. Masya Allah. Dan bukan hanya itu, dia dapat hadiah umroh. Masya Allah. Jadi dia kayaknya tuh ikut lomba gitu. Aku waktu itu nggak terlalu ngikutin ceritanya, tapi dia waktu itu DM aku, dia ikut salah satu lomba. Di situ dia menang sejumlah uang. Akhirnya dia beliin mobil buat orang tuanya dan dia dapat hadiah umroh. Luar biasa. Dan gak cuma itu aja, ada yang dia udah lama gitu ya nggak dapat proyek, akhirnya dia baca itu akhirnya dapat proyek 4M di masa corona masih awal loh. Itu kan sesuatu yang unbelievable gitu. Betul. Pokoknya banyak banget lah kisah-kisah yang kayaknya di luar nalar gitu ya, tapi memang itu kenyataan. Luar biasa. Merinding loh saya, Kak. Luar biasa emang. Kalau kita ngomongin keajaiban Allah sih nggak akan pernah. Habis Karena ya, gini Kak, ya? Kak, aku tuh selalu mikir apa sih sebenarnya yang nggak mungkin di dunia ini tuh nggak ada gitu loh. Kalau aku lagi ngerasa kayak mentok, nggak ada jalan keluar, kadang-kadang kan banyak ya fase-fase seperti itu ketika kita ini namanya diusahakan, kadang-kadang ada mentoknya juga. Mau ngapain lagi nih, kayaknya udah ngelakuin ini, udah ngelakuin ini, ngelakuin itu, tapi kok tetap gini-gini aja. Iya, serba salah, maju kena mundur kena gitu kan. Mau Film warkop ya. Film warkop ya. Muter balik kagak bisa. Tapi aku selalu ingat prinsip kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Nabi Musa itu dikejar sama tentara Firaun kan dikepung kan, dan dikepungnya depan belakang. Di belakang ada tentara Firaun yang jelas kalau kena ketangkep mati semua. Di depan ada hamparan lautan dan nggak ada kapal, nggak ada akses apapun, nggak bisa. Tapi disitulah di saat-saat nggak bisa itu justru keajaiban Allah tuh ada gitu loh. Di saat-saat kita tuh ngerasa di titik terlemah, di titik terendah, justru disitulah keajaiban Allah tuh hadir. Jadi pada saat itu kan Nabi Musa memohon gitu sama Allah. Karena Nabi Musa sebenarnya itu pesimis juga. Iya. Udah manusiawi, tetap manusia gitu kan. Udah pesimis juga, tapi itu selalu ada Allah yang membesarkan gitu. Jadi Nabi Musa berdoa gitu ya, akhirnya sama Allah apa? Ya udah lemparkan tongkatmu gitu kan. Hentakkan tongkatmu, akhirnya lautan jadi terbelah. Nah, itulah yang jadi prinsip aku gitu sekarang ya. Apa yang bikin gak mungkin? Lautan aja bisa Allah belah, apalagi bikin lu goal gitu kan, bikin lu ini nge-host terus gitu kan. Thank you. Gitu. Apa yang gak mungkin gitu sebenarnya. Mungkin sekali dong. Iya. Orang BSI-nya di sini. Betul. BSI. BSI. Bisa dong. Ya terus kayak itu kan kalau lagi kepentok, ada juga orang yang ngerasa gelap. Hidupnya gelap. Kayak ngerasa nggak berhak buat hidup aja lah. Bener-bener gelap. Mungkin gelap karena ngerasa dosanya banyak, bisa jadi gelap karena ngerasa nggak punya masa depan juga bisa jadi. Tapi aku juga selalu ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Yunus itu kan nyemplung ke laut kan, terus kemudian masuk ke dalam ikan paus. Itu kan kegelapannya berkali-kali lipat. Udah mah dalam keadaan malam, di dalam lautan, dasar laut ya, bukan laut yang gimana, dasar laut dan dalam ikan paus. Tapi di kedalaman dan di kegelapan aja di situ ada Allah gitu loh. Artinya apa? Ya Allah ada bersama kita gitu loh. Jadi jangan pernah ngerasa susah, ngerasa sulit, ngerasa sempit. Ada Allah gitu. Pokoknya kalau ada Allah, kita bakalan lapang gitu. Masya Allah. Luar biasa sekali. Kultum ya. Luar biasa sekali Kak Wirda. Iya. Sungguh sangat memotivasi saya Kak Wirda. Aduh, Masya Allah. Semoga juga ini memotivasi sahabat syariah semua yang ada di rumah ya. Insya Allah. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi ya Kak ya. Kalau misalnya punya tujuan, lakukan usaha sekuat mungkin. Dan juga doa sekuat mungkin juga ya. Iya. Karena kita tidak pernah tahu keajaiban itu datang dari mana ya. Dan doa tuh jangan pernah doa yang kecil. Betul. Jadi aku tuh selalu diajarin sama papa itu bener banget. Kakak tuh bener banget kakak kayak doa minta rumah gitu ya. Kan kakaknya masih lama gitu ya. Tapi bisa meyakinkan diri, udah yang penting doa aja itu udah luar biasa keren sekali gitu. Jadi aku tuh diajarin sama papa itu doa itu jangan yang kecil. Jadi doa tuh yang gede, yang besar sekalian. Jadi kayak dulu tuh waktu aku masih nyantren, masih kecil, aku udah doa pengen jadi pengusaha.
dari awal tuh doanya itu pengen jadi pengusaha, pengen sekolah di luar negeri, pokoknya doanya itu aja gitu loh. Nah, kenapa gitu ya kita belajar bahwa doa itu jangan yang kecil. Kita juga belajar dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu beliau berdoa kepada Allah minta dikasih harta yang kekayaannya nggak pernah ada di muka bumi ini setelah beliau wafat gitu ya. Jadi sampai sekarang nggak ada yang bisa ngalahin kekayaannya Nabi Sulaiman gitu. Tapi Allah berikan, Allah berikan. Apa itu, Kak? Ya itu Allah berikan kekayaan, Allah berikan kekayaan, Allah berikan harta yang hartanya tidak ada yang bisa menyaingi siapapun di dunia ini. Karena emang itu doanya beliau, doanya Nabi Sulaiman gitu. Nah ini menjadi menjadi motivasi juga buat aku bahwa ya udah doa jangan setengah-setengah. Udah tahu Allah Maha Besar, kenapa kita jadi ngecilin dia gara-gara doa kita kecil gitu. Betul. Jadi buat aku ketika kita doa tapi nggak yakin, doa tapi doanya kecil, seperti kayak nggak percaya kalau Allah tuh ada gitu. Jadi misalkan ya gue mah nggak perlu lah rumah baru, ya rumah yang kecil aja juga nggak apa-apa, cukup lah kontrakan yang ya 1 kamar juga cukup. Yang 1x1 yang tidurnya berdiri berarti itu ya. cukup gitu. Jangan dong, mana keyakinanmu gitu. Ayo kita bawa dalam sehari kan kita takbir berapa kali ketika sholat kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segitu kita mengulang-ulang tetap nggak percaya kalau Maha Besar kan ada yang salah berarti sama keimanan kita gitu. Jadi doanya jangan nanggung-nanggung. Betul. Gitu. Ya Allah jadiin saya pemilik BSI gitu kan. Wih agak susah kalau kayaknya kan punya pemerintah itu kan BUMN kayaknya susah. Kan mempunyai itu tidak harus memiliki. Saham ya. Enggak juga, bisa jadi kelak gue jadi presiden. Oh iya. Betul. Secara nggak langsung BSI punya gue. Nggak nge-host lagi saya nggak nge-host lagi. Aku jadi komisaris. Ya kalau ngomong mah nggak apa-apa ya, ada punten ini. Ngeri-ngeri tipis ya. Ada tukang bakso nggak di depan? Belum buka kan nanti Kak. Oke, luar biasa ya, Masya Allah. Tapi tetap ya, ketika kita sudah punya uang, udah punya harta gitu ya, tetap dikelola ya Kak ya. Iya dong. Nah Kak Wirda boleh kasih sedikit review lagi nih tentang mengelola keuangan ala Kak Wirda, tips-tipsnya kalau boleh disimpulkan Kak Wirda. Oke. Jadi balik lagi ya teman-teman bahwa kalau kita punya pemasukan itu jangan ditaruh di satu instrumen aja. Jadi kalau bisa itu ada di banyak tempat karena kita nggak pernah tahu kapan itu akan ketutup dan kebukanya. Jadi kayak aku nih sekarang misalkan nih kalian lagi jualan gitu ya. Kalau bisa jangan cuma punya satu usaha, punya 3 minimal atau punya 5 minimal supaya saling bisa sinergi. Kalau misalkan kita hanya bergantung pada satu hal aja, satu pendapatan, satu pintu, ketika itu pintunya ketutup habis dah kita. Betul. Abis banyak itu, ini udah terbukti ketika pandemi kemarin. Iya betul. Kayak aku tuh ngerasa untungnya gitu ya, aku punya usaha ada beberapa gitu. Aku ngerasa travel itu profitable banget. Travel tuh banyak banget sebelum corona. Lah tiba-tiba corona muncul kan habis dah. Tidak ada orang yang jalan-jalan. Tidak ada, di rumah saja gitu kan. Akhirnya di situ aku ngerasa alhamdulillah nih ya Allah, kita punya usaha nggak cuma satu, jadi nggak cuma bergantung di situ aja. Ada juga tuh kenalan aku juga di Jogja, jadi beliau ini sebenarnya pengusaha kos-kosan, pengusaha kos-kosan, tapi di samping itu punya klinik juga. Jadi kayak apotek gitu, apotek. Cuma emang biasa aja, nggak profitable, nggak gimana-gimana. Alhamdulillah ada pandemi gitu langsung meroket sampai 1000% omsetnya. Luar biasa itu. Jadi emang kita nggak pernah tahu gitu kapan itu ketutup dan kebuka. Jadi kalau bisa jangan hanya di satu instrumen tapi di banyak tempat gitu. Dan aku sendiri lebih milih nabung di bank syariah sebenarnya. Di bank syariah karena selain ngerasa aman juga gitu ya. Semua usaha aku pakai bank syariah. Semuanya. Mau itu travel, mau itu kosmetik, mau itu apapun itu di bank syariah gitu. Jadi teman-teman kalau pengen nabung jangan lupa di BSI. Di Bank Syariah Indonesia. Di Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening gue sebutin kan ya. Sama nomor. Saya juga Kak. Dengeran nggak? Ntar saya WA. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Kak Wirda. Aku juga makasih. Sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya di podcast Bank Syariah Indonesia. Semoga podcast ini nggak hanya di bulan Ramadan ya. Iya dong. Jadi Kak Wirda bisa ngobrol lagi ke sini. Iya.
matanya. Ini. Kode-kode. Kode-kode ya. Terima kasih juga sahabat Syariah yang sudah menonton podcast ini. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah. Dan semoga banyak tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Wirda yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari kita. Kalau gitu saya pamit dulu. Kak Wirda pamit juga ya. Iya, pamit. Terakhir saya akan kasih pantun. Oke. Buah duku, buah kedondong. Cakep. Nabung di bank syariah dong. Sorry, baru bikin itu dong ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.